Informasi pertama, pemirsa, berbagai statement terkait pencalonan figur capres menjadi polemik di masyarakat yang menyebutkan bahwa Jokowi tengah melakukan praktek cawe-cawe yang ditenggarai menggerus netralitas sebagai eksekutif. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas berharap Presiden Joko Widodo menjadi sosok negarawan di tengah kontestasi yang kian memanas. Pemilu ke depan ya, Presiden. Ya, kalau bagi saya ya, jika seandainya negeri ini tidak aman ya, maka investor tidak akan mau datang ke negeri kita untuk berinvestasi. Kalau tidak ada investor yang datang untuk berinvestasi, maka berarti peluang kerja juga tidak tercipta kan. Sementara pengangguran kan banyak ya. Oleh karena itu bagi saya ya kita harus berusaha bagaimana cara supaya investor banyak yang datang. Ya, untuk bisanya mereka datang, maka stabilitas dalam negeri harus terjamin. Nah, oleh karena itu ya pemilu dan pilpres harus berlangsung dengan aman, tentram dan damai. Supaya pemilu berjalan dengan aman, tentram dan damai, maka pemilu harus bersikap adil, jujur ya, transparan gitu. Oleh karena itu jangan ada yang berbuat melebihi ya, porsi yang sudah ditentukan untuk dirinya gitu kan. Ya, kita mengharapkan supaya ya ini menjadi sebuah ajang demokrasi dan pesta demokrasi. Kalau pesta itu kan semestinya semua orang berbahagia kan ya. Ya, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berbahagia dengan diselenggarakannya pemilu dan pilpres ini. Oleh karena itu ya Presiden semestinya ya jangan berbuat di luar batas-batas yang sudah ditentukan ya, atau jangan melanggar kode etik ya, dan etik politik dan etik berdemokrasi. Jadi oleh karena itu bagi saya ya saya sangat mengharapkan betul ya supaya ini adalah periode terakhir bagi Presiden, supaya Presiden lebih fokus untuk menyelesaikan dan menuntaskan apa yang menjadi cita-cita beliau ya, karena masih ada sisa waktu mungkin sekitar 16 bulan lebih kurang mungkin ya. Nah, supaya priorisasi beliau ini bisa ya berakhir dengan baik gitu, dan tidak ada kegaduhan gitu. Jadi saya berharap betul ya Presiden Jokowi supaya betul-betul bisa menempatkan ini sebagai seorang negarawan, jangan sebagai politisi ya. So bagaimanapun juga ya ada dan tidak ada kita ya, negeri ini insya Allah terus akan berjalan gitu. Oleh karena itu kita juga tidak usah khawatir tentang masa depan bangsa ini, karena generasi yang ada setelah kita pun juga akan bisa melanjutkan. Ya kalau seandainya Presiden menempatkannya sebagai politisi ya saya rasa ya seperti itu pandangannya. Ya dia akan memperlihatkan keberpihakannya dengan alasan keberlangsungan program-programnya ya. Tapi menurut saya ya Presiden itu jangan menempatkan ini sebagai politisi tapi sebagai negarawan. Jadi kalau seandainya priorisasi beliau sudah akan habis ya beliau menyerahkanlah kepada rakyat ya, silakanlah kepada para politisi, pada masing-masing partai untuk bersaing secara sehat dan sempurna gitu. Jangan kalau dalam bahasa Jawa cawe-cawe ya, jangan cawe-cawe. Kalau menurut saya amannya ya, supaya suksesi ini berjalan dengan baik dan lancar gitu. Saya takut sekali ya kalau seandainya suksesi ini tidak berjalan dengan baik ya, dan tidak lancar dan tidak berkeadilan ya, saya agak ngeri juga saya ya. Perpecahan tentu akan terjadi di kalangan masyarakat ya. Dan kalau seandainya perpecahan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, untuk menyembuhnya tidak mudah ya, tidak mudah. Oleh karena itu ya kerugiannya, mafsadatnya. Jadi menurut saya cawe-cawe itu ya bukannya tidak ada baiknya ya, cuma buruknya lebih besar daripada baiknya menurut saya ya. Jadi kalau dalam mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Itu menurut saya ya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh ya, meninggalkan kemafsadatan itu harus didahulukan daripada meninggalkan kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Jadi menurut saya adalah akan sangat baik ya bila Presiden jangan terlalu sibuk mengurusin itu dan jangan terlibat dalam masalah itu ya.
tapi menyerahkan saja kepada proses demokrasi yang ada, kan sudah ada sistem dan mekanismenya kan gitu ya. Kalau menurut saya ya Pak Jokowi ikut cawe-cawe ini karena ada pihak-pihak yang ketakutan ya. Kalau seandainya Pak Jokowi nggak lagi menjadi presiden ya, maka mungkin saja mereka akan powerless ya. Sehingga akhirnya mereka, karena mereka tidak mau powerless ya, mereka mengajak Pak Jokowi untuk cawe-cawe itu. Jadi berat dugaan saya ya mereka itu ya karena ada kekhawatiran dan ada ketakutan, sehingga akhirnya mendorong Pak Jokowi untuk melakukan sesuatu yang itu dinilai orang tidak etis dan tidak pantas. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan ini sepenuhnya kepada Pak Jokowi ya, tapi karena ada pihak-pihak tertentu yang juga ketakutan ya. Kalau seandainya suksesi ini tidak sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Sebenarnya ketakutan wajar saja ya, tetapi menurut saya ya ketakutan itu harus dihadapi dengan rasionalitas yang tinggi ya, dan kebesaran hati ya. Silakanlah bersaing ya, tetapi ya laksanakanlah persaingan tersebut dengan etis ya, dengan berakhlak, dengan menjunjung tinggi budi luhur, karena kita adalah orang yang beragama dan berbudaya gitu kan. Dengan saling menjelekkan ya. Menurut saya ya silakan sajalah beradu argumentasi ya, beradu konsep ya, beradu visi gitu kan, supaya negeri ini ya menjadi negeri yang jauh lebih baik dari yang ada hari ini gitu. Dan kalau masalah ada blok-blok, ada kelompok-kelompok, itu saya rasa wajar saja ya. Cuma nanti kita harapkan setelah pemilu ini selesai dan pilpres selesai ya kita akan bersatu kembali.